tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan minuman-minuman yang kira-kira dia dominan bekerja di saluran intestinal, karena terkadang kalau yang terlalu asam jusnya ya atau buahnya yang terlalu asam dia bisa merusak kerja dari antibiotik penisilin G. Sehingga kalian perlu tahu bahwa penisilin G tidak dianjurkan jika dikombinasi dengan jus ya, jus minuman jus atau buah-buahan yang memiliki tingkat keasaman ya yang sangat tinggi ya dan dia bekerja pada saluran lambung. Oke. Nah, kalau dia secara parenteral biasanya secara intramuskular dia pasti terabsorpsi secara cepat dibanding secara oral. Kemudian dia punya tingkat level plasma biasanya lebih tinggi. Biasanya dia dalam 30 menit sudah bisa mencapai efektivitas dari obat tersebut. Nah, kalau untuk distribusinya, untuk penisilin G ini dia akan terdistribusi ke seluruh tubuh ya. Kemudian dia bisa masuk ke dalam cairan tubuh maupun ke jaringan ya. Nah, kemudian 60% dia mengikat albumin ya. Lalu dia juga bisa didapatkan pada beberapa organ-organ dalam tubuh kita seperti di hati ya, kemudian di ginjal ya, kemudian di cairan semen ya, cairan sendi, limfa dan intestinal ya. Nah, bisa juga untuk cerebrospinal fluid ya, dia tidak masuk ke dalam cairan cerebrospinal fluid jika dalam keadaan pasien orang-orang yang masih dalam keadaan normal area sekitar kepalanya, tidak ada trauma dan sebagainya ya. Tetapi kalau terjadi inflamasi ya, maka dia akan masuk ke cairan cerebrospinal ya, dan dia akan penetrasi ke situ ya. Lalu dia untuk penisilin G ini dia termetabolisme ya. Dia sedikit termetabolisme karena proses ekskresinya yang lebih cepat ya. Jadi biasanya eliminasinya itu hanya sekitar 30 menit ya. Tapi kalau pada pasien-pasien yang dengan gangguan ginjal biasanya sampai 10 jam karena fungsi ginjal di sini dia akan sulit untuk mengekskresi atau mengeliminasi dari obat penisilin G ini ya. Jadi biasanya dia 10% hanya dieliminasi melalui filtrasi glomerular ya, dan 90% melalui sekresi tubular. Ya, jadi tolong dipelajari ini akan jadi soal. Jadi kalau untuk penisilin G proses ekskresinya melalui apa? 90% melalui apa? Ya. Kemudian biasanya selain difteri, ada juga beberapa penyakit-penyakit yang memang dia penisilin G ini merupakan drug choice, ya, drug of choice. Seperti pada endokarditis, ya. Kemudian oftalmia neonatorum, ya, tetanus, antraks, ya. Kemudian actinomycosis, ya. Lalu sifilis juga menjadi drug of choice. Leptospirosis, ya, dan juga pada demam rematik. Nah, untuk side effect ya, efek samping yang paling kita warning atau paling membahayakan bagi pengguna-pengguna penisilin G adalah reaksi hipersensitivitas ya atau reaksi alergi.
Nah, reaksi alergi ini atau reaksi hipersensitivitas ini itu memberikan gejala-gejala seperti adanya rash, ya, rash itu kemerahan, disertai dengan gatal, terkadang muncul urtika, ya, atau bengkak-bengkak pada badan, pada wajah, ya, itu bisa terjadi. Kemudian disertai dengan demam biasanya. Bahkan yang kita paling takutkan pada reaksi hipersensitivitas ini adalah adanya shock anafilaksis. Jadi biasanya dia sampai ke saluran pernafasan, ya. Jadi saluran pernafasannya menyempit, ya, terjadi obstruksi di situ karena reaksi alergi yang berlebihan, sehingga tercetuslah reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi karena penggunaan obat penisilin, ya. Nah, kalau untuk yang lainnya biasanya terjadi superinfeksi, walaupun itu jarang, ya. Kemudian bisa juga terjadi reaksi Jaris Hexamer. Ini yang paling kita takutkan pada pasien-pasien dengan sifilis, ya. Apalagi kalau kita sudah memberikan penisilin secara parenteral atau secara intramuskular. Jadi yang kita takutkan adalah reaksi Jaris Hexamer, ya. Ya, kemudian ada juga iritasi yang lokal pada area suntikan, ya. Bisa terjadi neurotoksisitas, ya, dan juga perdarahan. Jadi cukup harus pelajari efek samping dari penisilin, ya, karena ini akan menjadi soal. Nah, kemudian selanjutnya kita ketahui selain penisilin G, untuk golongan beta laktam juga ada beberapa obat-obat yang sering digunakan, ya, seperti ampicillin, amoxicillin, bakampacillin. Nah, kalau ampicillin, amoxicillin, bakampacillin ini merupakan dia bersifat natural, ya, atau dia bersifat stabil acid, ya. Nah, kalau untuk ampicillin, dia itu hati-hati dalam pemberian obat ini bersamaan dengan makanan, ya, karena terjadi interaksi yang tidak diinginkan. Di saat dikombinasi bersamaan dengan makanan, maka dia akan merusak efektivitas kerja dari ampicillin, ya. Jadi nanti itu akan jadi soal untuk interaksi yang manakah di antara obat-obat ini yang mengganggu atau merusak interaksi apabila dikombinasikan dengan makanan, apakah itu ampicillin atau amoxicillin. Kalau amoxicillin tidak. Amoxicillin itu memiliki absorpsi yang baik, ya. Dia tidak ada interaksi yang khusus apabila dikombinasikan dengan makanan, ya. Nah, kalau bakampacillin dia dia juga absorpsinya di gastrointestinal sehingga tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan makanan, ya. Nah, untuk ekskresinya hampir sama, ya. Jadi ekskresinya itu dia bisa walau sama dengan ampicillin, sama dengan ampicillin, sama dengan amoxicillin, ya, bakampacillin. Jadi untuk ekskresi dari ampicillin, amoxicillin maupun bakampacillin dia sebagian diekskresikan melalui empedu, ya. Kemudian sirkulasinya secara enterohepatik, ya, karena sebagian besar dia akan terabsorpsi, ya. Kemudian ekskresinya dia dominan melalui ginjal, ya, sama dengan penisilin G. Nah, kembali lagi untuk indikasinya, ini ada beberapa penyakit-penyakit yang indikasinya memang harus gold standar untuk diberikan obat-obat tersebut, ya. Nah, kemudian efek sampingnya juga karena dia sebagian besar
terabsorpsi melalui gastrointestinal, sehingga efek samping yang sering kita temukan adalah berupa gangguan saluran pencernaan, ya, yaitu seperti diare, ya. Dosisnya enggak usah dipelajari, kita pindah ke tetanus, ya. Oke, tetanus itu tadi gold standarnya adalah beta-lactam, metronidazole, dan tetrasiklin. Nah, kembali lagi berdasarkan WHO, ya, untuk penggunaan antibiotik pada tetanus yang direkomendasikan adalah metronidazole, ya. Selain metronidazole juga direkomendasikan adalah penisilin G yang termasuk dalam golongan beta-lactam, tetrasiklin, macrolide, clindamycin, cephalosporin, dan chloramphenicol, ya. Walaupun kelima obat ini dia bukan menjadi gold standar pada tetanus, tetapi masih bisa digunakan pada kasus tetanus jika terjadi resistensi atau penata laksanaan penyembuhan tidak sempurna dengan metronidazole ataupun dengan penisilin B. Nah, cukup tahu saja dosisnya ya untuk metronidazole. Nah, di sini untuk metronidazole ini dia bekerjanya itu adalah dia menghambat atau mengganggu pembentukan dari DNA, ya. Jadi metronidazole ini dia akan menggunakan namanya ferredoxin, ya. Jadi dia menggunakan media ferredoxin. Jadi ferredoxin ini dia akan terreduksi, ya. Kemudian dia menjadi ferredoxin, dia akan teroksidasi menjadi ferredoxin yang teroksidasi, ya. Nah, pada saat ferredoxin ini teroksidasi, maka dia akan mereduksi 5-nitrogroup. Ini merupakan bagian dari rantai DNA ya pada bakteri tersebut. Jadi pada saat dia berikatan dengan rantai DNA, maka dia akan memecah, merusak fragmentasi dari DNA. Ya. Nah, untuk farmakokinetik dari metronidazole ini, kembali lagi, karena farmakokinetik kita akan kembali berbicara mengenai bagaimana proses absorpsinya, distribusinya, dan metabolisme serta eliminasinya. Kalau absorpsi, dia sebagian besar juga terabsorpsi di gastrointestinal, ya. Dominan apabila diberikan secara oral, ya. Lalu kurang dari 20% dia akan berikatan dengan protein, ya. Kemudian dia punya tingkat efektivitas di mana tingkat yang kita bisa dapatkan serum plasmanya lebih tinggi itu pada 1 hingga 2 jam setelah dikonsumsi. Lalu distribusinya kembali lagi dia tersebar luas dalam tubuh ya. Metabolismenya itu melalui hati ya, dan juga dia menggunakan enzim yaitu melalui hepatik CYP2C9 ya. Lalu eliminasinya itu dia biasanya eliminasinya pada umur neonatus dia 25 sampai 75 jam ya untuk waktu paruhnya, dan juga biasanya dia mengalami waktu yang panjang pada pasien-pasien dengan gangguan hepatik ya. Nah, untuk ekskresinya kembali lagi 77% melalui urin, artinya dia lebih banyaknya dieliminasi melalui ginjal, kemudian melalui feses sekitar 14%. Nah, kembali lagi untuk indikasinya, selain tetanus ya, kita bisa berikan juga pada kasus-kasus seperti infeksi pada intraabdominal ya, di mana infeksi-infeksinya ini disebabkan oleh bakteri anaerob ya. Kemudian trichomoniasis ya, bakteri vaginosis ya.
kemudian infeksi pada saluran pencernaan, kolitis, dan juga infeksi Helicobacter pylori. Nah, ini yang harus kalian pelajari karena ini akan jadi soal. Untuk interaksi pada metronidazole, ya, kita tidak menyarankan untuk diberikan dengan obat-obat lainnya seperti alkohol, ya, kemudian antikoagulan atau warfarin, simetidin, dan phenytoin, ya, dan phenobarbital. Nah, kenapa? Pertama, kalau kita kombinasi pemberiannya bersamaan dengan alkohol, maka dia akan memberikan reaksi efek samping dari penggunaan metronidazole yang akan muncul seperti apa? Mual muntah, kepala pusing, kemudian ada nyeri kram pada area abdominal. Kalau kita combine dengan warfarin, maka dia akan memperpanjang prothrombin time, ya. Jadi waktu perdarahannya akan lebih panjang, ya, sehingga kita tidak menganjurkan pemberian warfarin disertai dengan metronidazole pada pasien-pasien yang dengan penyakit jantung, ya, atau penyakit stroke, ya. Kemudian simetidin. Simetidin itu dia juga memberikan waktu paruh yang panjang, ya, sehingga kalau waktu paruhnya panjang, kemudian clearance-nya menurun, maka metronidazole ini dia akan lebih lama bekerja di tubuh, ya, dalam keadaan tidak aktif, kemudian dia akan terabsorpsi terus-menerus, ya, di hati sehingga dia bisa mengganggu fungsi hati. Kemudian clearance-nya juga tidak banyak, eliminasinya melalui ginjal maupun feses tidak banyak, sehingga yang muncul adalah efek samping. Nah, untuk phenytoin dan phenobarbital, dia juga mengurangi konsentrasi dari serum. Serum dimaksudkan di sini adalah serum itu maksudnya adalah waktu plasma. Jadi plasma dari obat tersebut, kandungan aktif dari obat tersebut untuk menjadi efektif dan memberikan khasiat bagi penderita, ya. Jadi karena dikombin dengan phenytoin maupun phenobarbital, dia bisa menurunkan konsentrasi dari serum tersebut, ya. Namun dia meningkatkan metabolisme dari metronidazole sehingga nanti yang akan terganggu adalah fungsi hati, ya. Nah, kembali lagi, ya, untuk metronidazole ini akan jadi soal juga. Jadi untuk metronidazole ini kita hati-hati dalam pemberiannya. Kenapa? Karena selain dia memberikan efek samping pada gastrointestinal, ya, dia juga bisa memberikan efek samping berupa kejang, ya, kemudian metallic taste, ya, kemudian warna urin yang gelap, ya, lalu pankreatitis, hepatitis, demam, ya. Yang paling kita takutkan adalah Stevens-Johnson syndrome. Kembali lagi itu termasuk dalam reaksi hipersensitif, ya, atau reaksi hipersensitivitas. Itu merupakan reaksi alergi. Jadi Stevens-Johnson syndrome ini, ya, sebenarnya dia kalau kita berikan tunggal atau kita hanya memberikan metronidazole saja, dia jarang menyebabkan Stevens-Johnson syndrome. Tetapi ada suatu penelitian, ada suatu kasus yang dipublikasikan menyebutkan bahwa ternyata di saat metronidazole ini kita combine dengan mebendazole, dia memiliki high rate atau memiliki kemungkinan yang tinggi untuk terjadinya Stevens-Johnson syndrome. Ingat, nah, mebendazole itu obat yang mengatasi kecacingan, ya. Jadi sebenarnya hati-hati apabila nanti saya jadikan soal, maka hati-hati jika dikombinasikan metronidazole dengan mebendazole. Nah, kita pindah ke pioderma.
ya. Kalian sudah masuk blok SS belum ya? Tapi Nanti dok, belum dok. selanjutnya ya, kalian Tapi masuk SSB, oke. Nanti dipelajari di SS ini. Pioderma ya. Jadi cukup tahu saja ya. Pioderma ini adalah merupakan penyakit pada kulit ya atau pada bagian dermatologi. Ada yang bentuknya non folikuler ya, ada yang bentuknya folikuler. Yang non folikuler ini ada yang bersifat localized ya, ada juga yang bersifat diffuse. Diffuse artinya dia menyebar. Localized itu artinya dia menetap hanya area itu saja. Nah, baik localized maupun diffuse, dia ada yang bersifat superficial, ada yang bersifat deep. Yang superficial seperti impetigo contagiosa, ya, impetigo bullosa, sementara yang deep adalah eczema. Sedangkan yang diffuse ini ada yang bersifat erysipelas, ada yang deep itu yang selulitis, ya. Sementara yang gambarannya folikular ya, ada yang folikulitis dan ada yang perifolikulitis. Yang folikulitis ini ada yang superficial juga, ada yang deep, sementara yang perifolikulitis ada yang seperti furunkel, ada yang seperti karbunkel. Furunkel itu seperti bisul. Jadi kalau pernah bisulan, nah itu masuk dalam kategori pioderma. Ya. Nah, ini berdasarkan Fitzpatrick, bisa dilihat sendiri, untuk karena pioderma ini dominan disebabkan oleh Staphylococcus aureus, ya, sehingga biasanya pengobatannya juga ada yang menggunakan antibiotik seperti ezitromisin, ya, kembali lagi beta-lactam, amoxicillin, ya, clindamycin, kemudian ada yang trimetoprim sulfamethoxazole, ya, kemudian doxycycline juga ada, vancomycin juga. Jadi memang dia tujuannya untuk pengobatan Staphylococcus aureus. Nah, ada juga yang untuk Streptococcus ya. Jadi untuk Streptococcus juga hampir sama. Bisa juga kita menggunakan benzathine penicillin G ya. Bisa juga cefalexin ya. Kemudian daptomycin juga ada ya, tergantung dari penyakitnya apa. Nah, untuk topikal karena tadi lebih banyak menggunakan mupirocin ya sebagai agen topikal, sehingga di sini yang saya bahas adalah mupirocin ya untuk penanganan pada pioderma. Nah, mupirocin ini dia bekerja menghambat protein bakteri ya dan juga sintesis RNA dengan menghambat enzim isoleucil transfer RNA sintetase ya. Nah, kalau asam fusidat di sini atau fusidic acid juga masuk dalam kategori penata laksanaan pioderma secara topikal. Ini juga merupakan jenis antibiotik topikal ya. Jadi dia akan berinteraksi dengan transfer amino acid ya, yaitu enzim translokase untuk menghambat sintesis protein dari bakteri. Jadi contoh di sini ada gambarnya di sebelah kanan. Nah, di sini mupirocin dia akan memerlukan ya, dia akan menghambat isoleucil tRNA sintetase ya. Jadi di saat dia menghambat enzim ini, maka tidak akan terbentuk sintesis rantai RNA ya. Nah, Tapi dok, hmm, saya dok mohon maaf sebelumnya dok, sudah habis waktunya dok, habis dan ya. dokter Ramal. Tapi dok, iya dok, Dokter dokter Ramal siapa juga, nanti? dokter Ramal dok, Oh, dokter penyakit. Amal. Iya dok, Oke, sudah nanti masih kalau habis. kalau begitu kita cari waktu ya, nanti sisanya ini ingatkan saya Dena untuk Tapi dok, selesaikan. Iya, oke kalau begitu. Jadi tapi nanti dok, kita sampai, tolong dicatat nanti sampai mupirocin ya untuk pioderma. tapi dok, Nah, oke. Nanti pertanyaannya juga menyusul pada saat saya memberikan kuliah selanjutnya ya, kalau ada yang ingin ditanyakan. tapi dok. Ya.
Oke, kalau sudah tidak ada lagi, Dek, karena Dokter Amal juga sudah menunggu, saya akhiri dulu kuliah pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih, Dek, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.